Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Eli Diah Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ yang berjudul Milik Kristus berdasarkan Roma 1 ayat 1 sampai 7. Bersama dengan saya, Seva Adiana. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami sungguh bersyukur untuk cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami yang menyertai kami sampai pada saat ini Tuhan. Dan saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka diri kami terhadap firman Tuhan yang hendak kami dengarkan. Supaya firman Tuhan itu boleh kami dengar, kami pahami dan bertumbuh di dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi kami boleh melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Roma 1 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Eugene Francois Vidocq adalah seorang mantan kriminal asal Prancis yang kemudian menjadi kepala kepolisian dan tokoh penting dalam sejarah penegakan hukum di Eropa pada awal abad ke-19. Kisah hidupnya diadaptasi oleh Victor Hugo sebagai tokoh Jean Valjean dalam novel terkenal Les Miserables. Dikisahkan Valjean dipenjara karena mencuri roti untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Selama di penjara, ia diperlakukan sangat buruk, membuat hatinya penuh amarah dan kebencian. Setelah bebas, status sebagai mantan narapidana membuatnya ditolak di masyarakat. Dalam keadaan putus asa, ia ditampung oleh Uskup Charles Francois Bienvenu Mirel. Aduh, ini susah ya bacanya ya. Nah, ketika Valjean ini mencuri perak dari rumahnya dan ditangkap, sang uskup mengaku bahwa perak itu adalah pemberiannya. Bahkan ia memberikan lebih banyak barang perak kepada Valjean dengan pesan, gunakan ini untuk menjadi orang baik. Kepada jemaat di Roma, Paulus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus yang dipanggil untuk menjadi rasul. Oleh karena kasih karunia dari Tuhan sajalah ia diangkat dari kehidupan lamanya yang berdosa. Paulus menyadari bahwa hidupnya sekarang bukanlah miliknya sendiri, melainkan milik Yesus Kristus. Sebagai milik Kristus, Paulus juga menyadari bahwa hidupnya memiliki tujuan besar, yaitu memberitakan Injil. Nah, teens, kisah Valjean menggambarkan bagaimana hidup seseorang yang dianggap hina dan tidak layak oleh masyarakat dapat berubah melalui belas kasih dan kesempatan kedua. Perubahan hidup Valjean yang terinspirasi oleh kebaikan sang uskup adalah simbol dari bagaimana kepemilikan atau perlindungan dari seseorang yang penuh kasih dapat mengangkat derajat dan memberinya misi baru yang lebih mulia. Demikian juga dengan kita. Saat kita menyadari bahwa kita telah dipanggil menjadi milik Kristus, ada sukacita dan tanggung jawab yang mengikuti. Jadikanlah kasih karunia Tuhan ini sebagai kekuatan untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Inilah yang menjadi perenungan kita bersama. Mari kita meresponnya di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk cinta dan kasih Tuhan yang nyata dalam firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Kami diingatkan akan identitas kami sebagai milik Kristus yang hidup di dalam kasih Kristus. Maka sebagai milik Kristus kami juga dipanggil untuk memberitakan cinta dan kasih Kristus, untuk memberitakan Injil itu sendiri Tuhan, baik kepada keluarga kami, teman-teman kami maupun orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak remaja yang boleh hidup dalam kasih, boleh juga menyatakan kasih melalui tindakan kami, tutur kata kami boleh belajar untuk mengampuni, kami belajar untuk memberikan kesempatan kedua, kami juga belajar untuk hidup dalam belas kasih Tuhan, peduli dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, tolong kami Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Demikian perenungan kita hari ini, jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati.